Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya mau Hasan dari kelas 2B. Sini saya akan melakukan hands-on pakai tracker 17.8.2 ya. Di sini kita untuk melakukan perhitungan subnetting di LSM ya. Kalau mengkonfigurasi kawan router dan switch seperti SSH dan juga pembatasan login serta pengamatan IP versi 4 dan 6 secara bersamaan atau dual stack. Oke, langsung saja kita mulai dari konfigurasi pada IP VPC ini ya. Karena untuk IP addressnya sudah saya kerjakan untuk menghemat waktu. Pertama kita akan coba konfigurasi pada IP PC staff aja dulu. Oke, PC staff. Dan kita masuk ke konfigurasi IP. Sini set untuk IP versi 4-nya untuk PC staff ada di 192.168.0.126. Subnetnya di sini kita ganti di ujungnya jangan dulu kosong tapi 155.128. Dengan default gateway-nya ada di 192.168.0.1. Lalu kita akan melakukan pengaturan untuk IP versi 6-nya. Di sini dia menggunakan 2001 DB8 ACAD 2. Lalu prefixnya dia menggunakan 64. Nama default gateway-nya ada di FE81. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk PC sales IP configuration. Dashnet sini IP versi 4-nya dia menggunakan 192.168.0.190 subnet akhiri 192 untuk default gateway-nya di 192.168.0.129. Lalu IP versi 6 2001 DB8 ACAD 1 2. Prefix-nya ada di 64. Dengan default gateway menggunakan FE81. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC IP ya. IP versi 4-nya menggunakan 192.168.0.22. Subnetnya 22. Salah. Subnetnya 255.255.255, lalu 129. 24 ya untuk PCIe ini. Untuk default gateway dia menggunakan 192.168.0.193. Versi 6-nya ada di 2001 DB8 ACAD 2 prefix di 64 dengan default gateway menggunakan FE80 1. Oke, konfigurasi pada end device-nya telah selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router X1 ya. Kita masuk ke CLI-nya, lalu enable terlebih dahulu. Configure terminal. Selanjutnya kita ganti dulu namanya ya. Hostname-nya itu R1 ya, sini R1.
untuk nama dari router ini. Kalau kita masukkan berita no IP domain lockup, selanjutnya set security ya, security password minimal 10. Kalau enable secret menggunakan this contoh 455. Lalu login. Oke. Kita tadi di enable secret 55 line console. Kalau login, kita masuk ke line console dulu ya. Kalau kita tambahkan password untuk keamanan line console ini dengan Cisco 55. Cisco. Oke, lalu kita login. Kita masukkan data X, timeout yaitu 50. Lalu kita keluar dari peraturan dan konsol ini. Selanjutnya jalankan perintah service password encryption untuk penguncian passwordnya. Lalu kita buat banner emoji peringatan, yaitu ini area terlarang. Oke, itu saja. Selanjutnya kita set untuk IP versi 6-nya. IP versi 6. Ini cache routing. Karena kita menggunakan IP versi 4 dan versi 6, lalu selanjutnya kita masuk dulu ke interface gigabit 0/0. Lalu set IP address-nya menggunakan 192.168.0.1 dengan subnet 255.255.255.128. Lalu kita set IP versi 6-nya 2001 DB8 ACAD 1 dengan traffic 64. Lalu set untuk IP versi 6 di lokalnya ya, di lokalnya menggunakan FE80 1 link lokal. Lalu shutdown untuk memastikan port ini tetap menyala dan kita exit. Kita konfigurasi pada port gigabit 0/0. Kita sekarang masuk ke port gigabit 0/1. Lalu lakukan set to IP address versi 4-nya ya, 192.168.0.129 dengan subnet 255.255.255.192. Lalu IP versi 4-nya di sini menggunakan 2001 DB8 ACAD 1 dan /64
Selanjutnya kita setting dulu IP link lokalnya ya, IP address link lokalnya menggunakan FE 80 1. Oke, lalu kita shutdown untuk memastikan portnya selalu nyala dan keluar. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi untuk port gigabit D0/2 menggunakan IP address 192.168.0.193 192.168.0.193. Oke, subnetnya 255, 255, 255, 224 dengan IP versi 6, 2001, DB8, ACAD 2 1/64. Kalau kita set untuk IP versi lokalnya, di sini dia menggunakan FE menggunakan dulu 1 sama seperti tadi, lalu 0 shutdown. Sekarang kita akan keluar dulu. Lalu kita sekarang akan melakukan konfigurasi untuk security dan juga akses SSH-nya. Karena IP domain name ccna.com, lalu user name-nya sini admin 1 dengan privilege 15 secret admin 1 PA55. Sekarang kita akan buat dulu untuk crypto key kemarin RSA-nya menggunakan 1024 modulus. Lalu kita login, log port 180 times 4 between 120. Oke, lalu sekarang kita akan masuk ke line PTY 04 ya untuk akses remote, lalu transport input SSH-nya dan login lokal dengan ini batasannya timeout 5. Sekarang kita keluar dari line VDI-nya, lalu akhiri dengan perintah end dan simpan dengan write memory. Sini sudah oke ya di bawah ini. Artinya telah selesai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi kepada switch 1, 2, dan 3. Langsung saja kita mulai dari switch 1 ya, untuk PC staff di sini yang menggunakan 100 host. Kita langsung masuk switch 1 ke CLI-nya, lalu enable configure terminal. Kita pasang ini hostname-nya yaitu S1 ya, untuk yang berarti switch pertama. Lalu 0 IP
domain lookup, dan kita enable secret gunakan comment 55, masuk ke line konsol kosong, kita buatkan password yaitu giscon55 dan login. Setelah login kita pasang batasannya yaitu x timeout 5 0, dan kita keluar dari sini. Lalu masuk ke line PTY 015. Untuk akses remote kita batasi juga ya. Dan kita access timeout akan di 5 spasi 0. Kalau kita keluar dari sini, kita keluar dari line PTY, sekarang kita akan jalankan layanan untuk penguncian passwordnya. Lalu masuk ke interface VLAN 1 dan kita set untuk IP address-nya ya. Sini 192.168.0.2 dengan subnet ada di 255.255.255.128. Shutdown. Kalau kita keluar exit, IP for gateway-nya kita set menggunakan 192.168.0.1 dan akhiri dengan perintah N, lalu simpan dengan perintah write memory. Oke, sini sudah selesai ya. Welding configuration berhasil dengan tanda OK. Selanjutnya kita setting pada switch kedua. Oke, setelah masuk ke switch kedua untuk sales, langsung saja enable configure terminal. Kalau kita set untuk namanya ya, hostname-nya di sini S2 berarti switch kedua. No IP, domain, lookup, enable secret menggunakan giscon55. Sekarang kita masuk ke line konsol 5 0 untuk memasang passwordnya ya, untuk keamanan pada jalur konsol dengan perintah password giscon55 login, dan kita buat ini batasannya exit timeout-nya dari 5 spasi 0, lalu keluar dan membuat keamanan untuk jalur file PTY untuk akses remote-nya ya. Kita langsung buat saja sini batasannya sama seperti tadi 5 spasi 0, lalu keluar dari line PTY, jalankan layanan untuk penguncian password by secret password encryption. Sekarang kita akan melakukan settingan pada interface VLAN 1.
menggunakan IP address 192.168.0.130 dan subnetnya ada di 255.255.255.192. Selanjutnya shutdown untuk memastikan portnya selalu menyala, dan keluar dari sini kita set IP default untuk default gateway untuk switch ini di 192.168.0.129. Kita akhiri dengan perintah N dan simpan dengan write memory. Sudah oke. Berarti switch kedua ini telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada switch ketiga untuk PCIe. Langsung saja enable configure terminal, set hostname-nya di S3. Kita masukkan perintah IP domain logout dulu. Lalu enable secret Cisco N55. Sekarang kita akan melakukan pengaturan keamanan pada line console menggunakan password Cisco N55, lalu login. Sekarang kita buat batasannya, yaitu timeout 5 spasi 0. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama kepada akses remote-nya ya, yang di line VDI 015. Tentu saja kita batasi ya dengan timeout 5 spasi 0. Lalu kita keluar dari line VDI untuk akses remote-nya. Kita menggunakan perintah service password encryption. Lalu kita set untuk interface VLAN 1 menggunakan IP address 192.168.0.194 dengan subnet 255.255.255.224. Kita shutdown, lalu exit, dan saya IP default gateway untuk switch ini di 192.168.0.193. Kita akhiri, lalu simpan dengan write memory. Oke, konfigurasi telah berhasil. Selanjutnya mungkin kita akan lakukan verifikasi. Caranya dengan membuka web browser, misalnya di PC staff. Kita buka web browser, sedikit loading ya, sabar. Buat kita coba akses web ini ya, web ya. Setelah berarti ISP itu dengan kita www.cisco.srv, lalu go. Baik, sini telah tersambung ya. Selamat datang ke siswa paket tracker Opani. Artinya PC-PC sini ya telah sistem jaringannya dapat terhubung dengan ISP lalu masuk ke server. Yang berarti paket tracker pada kali ini telah berhasil.
Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.